Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu cara doa yang penuh kuasa di samping doa dan berpuasa adalah doa sambil bernazar. Apa artinya doa sambil bernazar? Artinya begini, sambil saya berdoa, saya membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan bahwa ketika Tuhan mengerjakan mujizat, ada sebuah tindakan, ada sebuah langkah yang konkret, yang nyata, yang saya akan kerjakan. Lalu mungkin sudah berkata, loh, bagaimana bisa hal itu? Masa doa bernazar itu mendatangkan kuasa? Yang pertama, karena memang itu adalah perjanjian Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu berdoa bernazarlah, maka aku akan menggenapi doa-doamu itu. Jadi dari sini kita pelajari bahwa memang itu adalah kehendak Tuhan. Di saat-saat tertentu mungkin Tuhan izinkan masalah-masalah tertentu dalam hidup kita agar kita mendatangkan perjanjian tertentu, komitmen baru sama Tuhan. Karena seringkali kita sudah lupa pada komitmen-komitmen yang lama, atau ada sebuah komitmen yang kita sebetulnya sedang diminta oleh Tuhan untuk mengerjakannya, tapi kita nggak sadar, sehingga di tengah masalah kita, waktu kita sadar kembali dan mulai mengerjakan komitmen itu, mulai melaksanakannya, mulai menyiapkan diri untuk itu, maka Tuhan akan menggenapi doa kita. Lalu kalau kita bertanya, loh kenapa nazar begitu penting? Yang pertama, karena nazar adalah bukti iman. Artinya apa? Seorang bernazar adalah seorang yang mendengar tawaran Tuhan dalam hidupnya, dan dia berkata, Tuhan saya siap, meskipun saya belum melihat, ini nazar saya kepada Tuhan. Jadi nazar juga sebetulnya bukti dari iman. Yang kedua, nazar juga adalah bukti dari ketulusan hati Tuhan, bahwa saya itu mengasihi Tuhan. Di saat seperti ini sudahlah, saya siap apa saja buat Tuhan, sehingga saya tidak melihat masalah sebagai musuh yang menakutkan, tapi saya melihat masalah sebagai panggilan, sebagai pendidikan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Jadi nazar itu adalah bukti iman. Yang kedua, nazar itu adalah bukti ketulusan hati. Dan yang ketiga, nazar itu adalah bukti keyakinan akan kekuasaan Tuhan, bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu pasti jadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan ada yang bisa jadi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kenapa kita panik, kita kecewa, kita takut? Karena kita nggak yakin akan kekuasaan Tuhan. Loh, langit dan bumi ini Tuhan punya, saudara-saudara. Apa sih yang sudah perlu takut? Ketika sudah berdoa dan sudah nggak ada jalan lagi, bernazarlah, dengar suara Tuhan. Apa yang sebetulnya Tuhan mau lewat peristiwa ini? Lalu buat komitmen dengan Tuhan, dan kau akan melihat, oh kedahsyatan kuasa Tuhan luar biasa. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa nazar juga penting. Karena nazar adalah bukti ketundukan kita kepada Tuhan. Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Berarti dalam bernazar kita sedang berkata, Tuhan, saya hanya hamba. Apapun yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup saya, apapun yang Tuhan minta dari saya, silahkan. Itu sebabnya Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Engkau inginkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bernazar kepada Tuhan. Karena memang ada salah satu hal dalam doa yang seringkali kita lupakan, yaitu berdoa sambil bernazar. Artinya dalam doa kita sudah desperately bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang Tuhan mau jadi, ini komitmen saya sama Tuhan. Nah, dalam doa dan bernazar seringkali
Allah mulai kerjakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Haleluya. Nah, karena itu dalam program ini, dalam pembahasan kita bernazar kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana Yefta bernazar. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Demikian firman Tuhan di bawah judul Nazar Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di daerah mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keranim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-teman yang menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita melihat bagaimana nazar itu penting, bagaimana nazar ini mendatangkan kuasa dalam doa. Oh, Yefta bernazar, dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tetapi dalam bernazar kita harus ngerti apa yang Tuhan mau dari kita. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali seorang bernazar, tidak bisa lagi dicabut apapun harga dari nazar itu, karena itu merupakan perjanjian komitmen kita dengan Tuhan. Kita bisa main-main sama manusia, tapi kita tidak bisa bermain-main sama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menuntut setiap nazar kita digenapi. Karena itu kalau bernazarlah dengan betul sebagai bentuk panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang pertama, kita tidak boleh main-main dengan nazar kita. Nazar bukan sekedar asal ucap, tapi nazar adalah sesuatu yang kita tahu ini yang Tuhan mau dari dalam hidup kita. Kesalahan Yefta di sini, Yefta bernazar sembarangan, main-main, saudara-saudara. Dia main bilang aja, dari rumah saya keluar apa itu yang akan saya persembahkan. Dan ketika anaknya perempuan satu-satunya, dan memang itu anak satu-satunya, saudaraku, dia tidak bisa lari lagi dari nazar itu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang bernazar bukan hanya seorang yang terdesak lalu ucapkan sesuatu. Seorang yang bernazar adalah seorang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari saya, apa yang sebetulnya Tuhan mau dari saya, sehingga ketika saya mencapai janji Tuhan ini, itu yang akan saya kerjakan dalam hidup saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala Tuhan sudah iri melihat kita terlalu banyak waktu dengan segala usaha dan bisnis kita, lalu Tuhan izinkan ditutupnya semua pintu. Lalu ketika seorang bernazar, Tuhan, ketika semuanya beres, saya tinggalkan bisnis saya ini dan saya akan melayani Tuhan, dan saya tahu Tuhan bela saya. Apa yang terjadi? Tuhan mulai berkati luar biasa. Jadi seorang yang bernazar tidak boleh main-main. Dia harus ngerti kehendak Tuhan, dia harus tahu apa yang Tuhan minta dari dia, sehingga ketika dia selesai dengan
kemenangan, maka Tuhan juga menyediakan yang lebih baik lagi baginya. Jadi ingat, seorang yang bernasar tidak boleh main-main. Lalu yang kedua, seorang yang bernasar harus menepati apapun harganya. Tidak bisa kita berdalih, tetapi apapun harganya kita harus tepati. Karena tidak menepati nazar berarti sedang mempermainkan Tuhan. Dan tidak menepati nazar berarti sedang membuka pintu kutuk dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menghadapi masalah dan gak selesai persoalannya. Dan ketika dia koreksi diri, dia mulai introspeksi diri, maka dia akhirnya mengerti bahwa sebetulnya persoalannya kenapa masalahnya gak selesai-selesai, karena ada nazar yang belum ditepati. Pendengar sekalian, jika ada di antara saudara yang pernah bernazar sama Tuhan dan belum menepati sampai hari ini, saudara lihat hidup saudara, selalu ada masalah-masalah yang gak selesai. Biarlah cepat berdoa sama Tuhan, lalu mulai siap melakukan nazar saudara, dan saudara mulai lihat pintu berkat besar Tuhan mulai bukakan di depan saudara. Yang ketiga, orang bernazar bukan hanya tidak boleh main-main, harus menepati, tapi juga harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita bernazar bukan sekedar karena kepepet, tapi kita bernazar karena kita percaya Tuhan izinkan ini, pasti ada maksud yang indah di balik semuanya. Sehingga orang yang bernazar adalah orang-orang yang betul-betul ngerti apa yang Tuhan mau, dan dia berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, orang bernazar itu harus berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang bernazar bukan mengandalkan kekuatan sendiri sambil berkata pokoknya saya akan buat ini, tapi seorang yang bernazar akan mengerti Tuhan, semuanya ini adalah Tuhan yang mengaturnya. Tuhan Bapa buat saya, tapi Tuhan juga Raja yang berkuasa penuh atas hidup saya. Biarlah saya berserah penuh pada Tuhan. Tuhan menuntun sehingga saat ini Tuhan beri kemenangan, dan di balik kemenangan Tuhan juga memanggil saya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang saudara lihat sekarang. Yang pertama, kalau saudara pernah bernazar dan belum menepati, bertobat sekarang dan mulai menepati nazar saudara. Yang kedua, jika saudara di masalah-masalah yang sepertinya udah gak ada jalan keluar lagi, saudara doa puasa bahkan belum ada jalan lagi, saudara berdoa, bernazar, ucapkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara, dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan membela saudara luar biasa. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin ada di antara mereka yang bernazar dan tidak menggenapi, atau mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam masa-masa yang sangat sukar dan rindu bernazar kepada Tuhan. Tuhan tuntun sehingga kami tidak main-main, tapi kami betul-betul dengan hati yang sungguh dan berserah penuh pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.